Pendekar Pedang bab 208-211. Kedatangan Qin Fan menarik perhatian banyak orang. Karena Qin Fan adalah satu-satunya tamu yang datang ke rumah Murong dengan taksi. Mata beberapa orang kaya dan terkenal menunjukkan sedikit penghinaan. Saya tidak menyangka Nona Murong memiliki teman yang begitu malang. Qin Fan berjalan langsung menuju gerbang. Meskipun kedua penjaga keamanan memandang Qin Fan dengan jijik, mereka tidak peduli berani mengabaikan. Bagaimanapun, bahkan jika Qin Fan miskin, dia masih teman wanita tertua, dan mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Hai, ini rumah pribadi. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Qin Fan berkata dengan ringan, saya teman sekelas Linger, dan saya di sini untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Salah satu penjaga keamanan berkata, lalu dapatkah Anda memberitahu bahwa Nona ada di sini? Sekolah dan kelas mana? Qin Fan melaporkan kelas Murong Linger, dan kedua penjaga keamanan itu segera melepaskannya. Namun, setelah Qin Fan masuk, dia mendengar dua penjaga keamanan berbicara di belakang punggungnya. Hehe, mengapa wanita tertua kita berteman dengan semua orang? Anak ini terlihat seperti orang miskin, dan pakaian di tubuhnya tidak sebanding dengan milikku. Anak yang malang. Qin Fan telah mendengar pembicaraan semacam ini, dan dia sudah lama terbiasa, jadi tentu saja dia tidak repot-repot berdebat dengan dua penjaga keamanan. Qianlong Manor sangat besar, dengan bebatuan dan air yang mengalir, paviliun dan paviliun, taman khas Tiongkok. Dipandu oleh seseorang di sepanjang jalan, Qin Fan mengikuti staf layanan ke gedung 3 lantai. Lantai pertama adalah aula, interiornya sama dengan hotel mewah, merupakan tempat yang khusus digunakan oleh keluarga Murong untuk mengadakan jamuan makan besar dan menjamu tamu. Setelah Qin Fan masuk, dia menemukan bahwa banyak orang telah datang ke aula, dan skalanya jauh lebih besar daripada konferensi 10.000 pedagang Jiangyang. Segera, seorang pelayan datang dan bertanya dengan sopan, "Hai Tuan, apakah Anda teman sekelas Miss Linger?" "Iya." Qin Fan mengangguk. "Oh, begini. Demi ketertiban di aula, teman sekelas dan teman mes Linger berkumpul di barat daya aula. Ada anak muda di sana. Saya yakin Anda akan menyukainya. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang." "Oke." Qin Fan mengikuti pelayan ke barat daya, di mana banyak anak muda telah berkumpul, termasuk pria muda dan wanita muda kaya dari Jiangnan. Ada juga generasi kedua yang kaya dari tempat lain, termasuk beberapa siswa dari SMA No. 1 Dongsu. Meskipun Qin Fan terlihat familiar, dia tidak bisa mengenali namanya. Namun, ada dua orang yang sangat akrab dengan Qin Fan, yang dia temui di perayaan sekolah kemarin lusa, Zuo Feifan, yang dikenal sebagai pangeran piano kecil, dan Jiang Tingting. Kedatangan Zuo Feifan ke pesta ulang tahun Murong Linger diharapkan oleh Qin Fan, tetapi kehadiran Jiang Tingting sedikit tidak masuk akal. Namun, melihat Jiang Tingting mengikuti Zuo Feifan, melayaninya seperti seorang pelayan, Qin Fan segera mengerti bahwa wanita ini pasti berlindung di Zuo Feifan. Budak rumah dengan 3 nama keluarga. Qin Fan diam-diam mengeluh. "Aku akan duduk di sini saja." Qin Fan menemukan kursi sudut dan duduk, dia terlalu malas untuk tetap bersama Jiang Tingting dan yang lainnya untuk menghindari kebisingan. Namun, Jiang Tingting sudah melihatnya. Dia segera berseri-seri dengan gembira, dan menatap Zuo Feifei, "Tuan muda Zuo, anak Qin Fan itu benar-benar ada di sini." Qin Fan di sudut, dan segera menyipitkan matanya dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. "Nak, aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menipu Mes Murong, dan membiarkanmu mencuri perhatianku di perayaan sekolah. Kali ini, aku ingin kamu mengembalikan modalku dengan bunga." Jiang Tingting tiba-tiba tersenyum sinis dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan muda Zuo, saya mendengar bahwa Chen Jianfeng dan Tang Cucu juga akan datang. Ini adalah teman baik Nona Murong. Saya yakin mereka pasti tidak akan melihat Nona Murong dibunuh oleh Qin Fan. Bocah itu menipu perasaannya. Kami telah melihat pertunjukan yang bagus hari ini." Zuo Feifei melengkungkan bibirnya, dengan sombong, "Itu tidak cukup, aku ingin dia menyebabkan kemarahan publik, jadi dia tidak akan memiliki pijakan di sini." Jiang Tingting sangat gembira, "Mes Zuo punya ide bagus.
Zuo Feifei tersenyum sinis, kamu akan mengetahuinya nanti. Saat suara kedua orang itu turun, Liu Mengyao, seorang gadis pemuja emas dalam merek terkenal, melompat ke aula ikuti Tang Cucu, Chen Jianfeng dan lainnya. Wow, seperti yang diharapkan, keluarga Murong adalah keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze. Ada ruang perjamuan yang begitu luas di Manor, sungguh megah. Pelayan segera memimpin mereka dan berjalan menuju barat daya. Setelah berjalan beberapa langkah, ekspresi Liu Mengyao tiba-tiba membeku. Qin Fan, dia juga ada di sini. Dengar, tebakanku benar, Linger pasti mengundangnya sendirian. Tang Cucu menatapnya dengan acuh tak acuh. Mencibir dalam hatinya, Qin Fan, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Langkah sombong seperti itu benar-benar sesuai dengan gayamu, dan hari ini kamu akan melihat betapa kuatnya keluarga Murong. Cucu dan yang lainnya, Zuo Feifei tiba-tiba tersenyum bangga, dan berteriak, yo, Tuan Chen juga ada di sini, dan ada juga keindahan Universitas Tang. Latar belakang keluarga Zuo Feifan dan Chen Jianfeng sebanding, keduanya milik ke faksi yang berbeda, dan mereka selalu selaras satu sama lain. Namun, sekarang keduanya memiliki musuh yang sama, Qin Fan. Zuo Feifan secara alami ingin menang atas Chen Jianfeng. Chen Jianfeng tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan Zuo Shao, saya masih dekat. Adakah yang tahu nama pangeran piano kecil? Haha, Tuan Chen, Anda sopan. Tapi jika Anda ingin mengatakan orang paling terkenal di sekolah kami, saya tahu satu. Anak ini jatuh dari tebing dari Gunung Tai dan selamat. Setelah pindah ke Dongsuno 1 SMA, dia benar-benar mengundangnya libur 1 tahun sekolah. Melihat sejarah sekolah menengah pertama kita, ini pasti satu-satunya. Namun, yang paling terkenal adalah perayaan sekolah kemarin lusa. Ini anak tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk membuat Murong wanita tertua berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Apa? Orang kaya dan muda setempat di sekitar Jiangnan terkejut. Bagaimana situasinya? Mungkinkah Nona Murong sudah terkenal? Generasi kedua yang kaya ini segera bertanya kepada Zuo Feifei tentang situasi Qin Fan. Mereka datang hari ini untuk memberi selamat kepada kepala keluarga Murong karena telah menerima putrinya, dan untuk bertemu dengan wanita tertua dari keluarga Murong. Tentu saja, jika dia bisa memenangkan hati Nona Murong, itu pasti akan menjadi impian semua generasi kedua yang kaya. Orang harus tahu bahwa Murong Fu hanyalah anak perempuan seperti itu. Jika dia menjadi menantu keluarga Murong, maka seluruh keluarga Murong akan menjadi miliknya di masa depan. Namun, mendengar bahwa Murong Linger melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fan di depan umum, penduduk lokal generasi kedua yang kaya di selatan Sungai Yangtze ini terkejut dan marah. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa Qin Fan hanyalah seorang udik desa yang dipindahkan dari kota kabupaten kecil, generasi kedua yang kaya seperti Tong Mesiu yang telah dinyalakan. Bajingan, bagaimana mungkin Nona Murong disentuh oleh udik desa? Aku akan pergi dan menghapusnya sekarang. Jangan khawatir, Tuan Muda Luo, kamu tidak mendengarnya sekarang, bisakah anak itu bernama Qin Fan pandai memukul? Kamu hanya jika kamu terus seperti ini, kamu akan menderita. Luo Shao, yang penuh lemak, penuh kesombongan, kenapa, dia masih berani menyerangku di Jiangnan perbatasan? Kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Sudut mulut Zuo Feifei meringkuk, sejujurnya, anak itu sangat sombong. Saya khawatir semua orang kaya dan muda di Jiangnan adalah adik laki-lakinya di matanya. Tindakan ini membuat marah semua orang kaya dan muda di Jiangnan. Bajingan, dia adalah udik desa dari kabupaten kecil, mengapa dia begitu gila? Sialan, aku ingin pergi ke sana dan memberinya pelajaran sekarang. Ketika aku kembali, aku pasti akan melewatkan ulang tahun Murong pesta hari ini. Dan ketika dia datang, kita tidak perlu takut dengan kekuatan anak ini. Angsa. Daging, jangan buang air kecil dan jaga dirimu, Nona Murong juga layak mendapatkan jarinya. Melihat kelompok orang kaya dan muda Jiangnan yang ingin segera mengalahkan Qin Fan, Jiang Tingting diam-diam menoleh ke Zuo Feifan. Acungan jempol. Dengan kata-kata Zuo Feifei, orang kaya dan muda di seluruh selatan sungai yang seakan menjadi pionnya.
Chen Jianfeng melihat pemandangan ini sambil tersenyum, dan mencibir diam-diam di dalam hatinya, Qin Fan, di akademi Anda dapat menggunakan sedikit kekuatan untuk membuat percikan, tetapi di sini kompetisi bernilai, kekuatan, koneksi, bagaimana Anda bisa bandingkan dengan kami? Bahkan jika saya tidak bergerak, orang-orang kaya dan muda di selatan sungai Yangtze ini akan membuat Anda kehilangan muka, dan pada akhirnya Anda akan ditendang seperti anjing. Tang Cucu memandang Qin Fan dengan mata tertutup di sudut matanya, dengan wajah muram, dan tiba-tiba menatap Qin Fan. Fan berjalan mendekat. Qin Fan merasakan kedatangannya, tetapi dia tidak membuka matanya, dan berkata dengan ringan, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku tidak ingin mendengarnya. Kamu bisa pergi dan jangan ganggu aku." Wajah cantik Tang Cucu dipenuhi dengan amarah itu memerah dan marah di dalam hatinya, sialan, ini sikap sombong dan sombong lagi. Qin Fan, aku benar-benar penasaran, dukungan macam apa yang kamu miliki? Napas dalam-dalam, Tang Cucu masih berkata dengan suara dingin, Qin Fan Fan, apakah Anda ingin mendengarnya atau tidak? Karena hubungan antara dua orang dewasa kita, saya tidak dapat melakukan apa-apa, jadi saya harus mengingatkan Anda. Buka matamu dan lihat orang-orang yang datang ke sini hari ini. Semuanya bernilai miliaran atau kurang dari 1 miliar. Mereka tidak memenuhi syarat untuk datang. Kamu untuk lebih sadar, dan berhenti memimpikannya mimpi seorang anak laki-laki malang yang memanjat seorang gadis kaya. Kamu dan mereka adalah orang-orang dari dua dunia, apa yang harus kamu rekonsiliasi dengan mereka? Bertarung. Qin Fan membuka matanya, dan tiba-tiba menatap Tang Cucu dengan sedikit kasihan, mengapa kamu selalu merasa benar sendiri? Saya mengatakan bahwa saya hanya memperlakukan Linger sebagai adik perempuan, dan saya datang ke sini hanya untuk memberikan hadiah kepada Linger. Itu hanya yang terakhir hadiah ulang tahun, bisakah kamu berhenti menjadi begitu sentimental? Tang Cucu berkata dengan wajah patah hati, Qin Fan, mengapa kamu sangat suka menjadi pemberani? Lihatlah orang-orang yang datang hari ini, bukankah semuanya ada di Jiangnan? Orang-orang hebat. Tetapi bahkan, mereka harus menundukkan kepala bangsawan mereka di depan keluarga Murong. Makan atau minum uang saku sebulan untuk siapapun, Anda tidak akan dapat menyimpannya selama sisa hidup Anda, apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan mereka? Qin Fan melirik orang kaya dan muda di selatan dari sungai Yangtze yang menatapnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, apakah menurutmu mereka kuat? Percaya atau tidak, aku bisa membuat mereka berlutut dan gemetar di tanah. Tang Cucu, kamu. Tidak, aku tidak mengerti kemampuanku sama sekali, jangan lihat aku dengan matamu. Dalam hal ini, aku tidak ingin mengingatkanmu lagi, ayo pergi. Setelah berbicara, Qin Fan mengabaikannya, berbaring di kursi, dan terus menutup matanya dan beristirahat. Tang Cucu benar-benar ingin naik dan menarik Qin Fan, tetapi dia tidak berani. Bayangan yang ditinggalkan oleh Qin Fan di hatinya tidak pernah hilang. Dia sepertinya mencoba memikirkan Qin Fan, tetapi dia hanya ingin membuktikan bahwa dia benar. Hanya dengan cara ini dia bisa keluar dari bayang-bayang Qin Fan. Namun, Qin Fan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tang Cucu menggertakkan giginya, tubuh mungilnya sedikit gemetar karena marah. Kamu, ini tidak masuk akal. Aku akan menunggu untuk melihat bagaimana kamu membodohi dirimu sendiri. Setelah berbicara, Tang Cucu menjentikkan lengan bajunya dengan marah, berbalik dan pergi. Titik. Qin Fan membuka matanya dan melihat ke belakang kepergiannya dengan marah, matanya acuh tak acuh, seperti dewa yang memandang rendah orang biasa. Tang Cucu, oh Tang Cucu, aku telah berulang kali mengingatkanmu, tetapi kamu masih tidak mau mempercayai kemampuanku. Kamu hanya tahu kekuatan keluarga Murong, tetapi kamu tidak tahu kekuatanku. Itu bisa dihancurkan dengan tangan. Kemampuan saya telah lama melampaui imajinasi Anda. Chen Jianfeng memandang Tang Cucu yang datang, dan berkata dengan suara lembut, apakah kamu menabrak tembok lagi? Sudah kubilang terakhir kali bahwa orang seperti dia tidak akan menangis ketika dia melihat peti mati, itu tidak layak untuk dibujuk. Tang Cucu menatap Tuan Chen, matanya sedikit tergerak, terima kasih telah memahami saya. Pada saat ini, pelayan membawa sepasang pria dan wanita muda ke
Wanita itu sangat cantik, tetapi coraknya agak jelek, dan kulitnya terlihat merah. Masih ada bekas tamparan di wajah pria itu yang belum sepenuhnya pudar. Itu adalah Su Mingcheng dan Su Mingyu, saudara kandung yang tidak beruntung. Melihat kedua orang ini, mata orang kaya dan muda di Jiangnan tiba-tiba berbinar. Haha, Tuan Muda Su ada di sini. Dan Nona Su, ayo kita temui dia. Semua orang langsung menyambutnya dengan antusias. Tuan Muda Su, Anda akhirnya kembali. Mengapa Anda tidak memberitahu semua orang sebelumnya sehingga kami dapat menyusul Anda? Ya, Tuan Muda Su telah kembali dari studinya. Mulai sekarang, kita saudara akan melihat setelah Anda, Tuan Muda Su. Su Mingcheng tertawa dan berkata, mudah untuk mengatakannya. Gadis-gadis itu menyanjung Su Mingyu, oh, Mingyu, mengapa kamu di sini mengenakan pakaian ini? Wajah Su Mingyu sangat marah, aku bertemu bajingan di jalan dan mengotori pakaianku, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Hanya untuk sementara beli baju lain. Su Mingyu tentu saja tidak akan mengatakan bahwa dia dibuang ke tempat sampah oleh Qin Fan, ini adalah pakaian yang baru saja dia beli. Fatih Luo Shao tiba-tiba mencibir dan berkata, Tuan Muda Su, Anda baru saja kembali, mungkin Anda tidak tahu sesuatu. Nona murung dipeluk oleh seorang udik yang datang ke kota kabupaten kecil. Su Mingcheng tiba-tiba tampak murung. Kamu apa yang kamu bicarakan? Seorang udik berani menyentuh Nona murung. Di mana dia? Luo Shao terkekeh, menunjuk Qin Fan di sudut dan berkata sambil menyeringai, hei, itu ada di sana. Dengan wajah ganas, ternyata kamu, ini benar-benar jalan yang sempit. Nak, ini benar-benar jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk. Ambil. Kembali. Su Mingyu juga melihat Qin Fan, dan segera berteriak, Saudaraku, ini dia, bajingan itu, dan dia juga ada di sini. Su Mingcheng menghibur, kakak, jangan khawatir, aku akan pergi temukan seseorang untuk membalaskan dendammu sekarang. Sekelompok orang kaya dan muda di selatan sungai Yangtze memandangi Su Mingcheng yang dengan tergesa-gesa berjalan menuju kerumunan, merasa curiga di hati mereka. Ada apa dengan Tuan Muda Su? Bukankah seharusnya dia langsung berurusan dengan anak itu? Chen Jianfeng juga sedikit mengernyit, tampaknya Su Mingcheng mengenal Qin Fan. Tang Cucu mengamati dengan lebih hati-hati, Su Mingcheng tampaknya berseteru dengan Qin Fan. Aku tidak menyangka dia bahkan berani menyinggung tuan muda dari keluarga Su. Karakternya yang sombong, Raja Surga dan aku tidak akan mengingatnya, menyinggung keluarga Su bukanlah apa-apa. Tang Cucu mencibir, segera dia akan membayar harga untuk kesombongannya. Su Mingyu terkejut setelah beberapa saat akhirnya, dia menjadi tenang, menatap Qin Fan yang duduk sendirian di sudut, giginya gatal karena kebencian. Oke, Tuhan benar-benar membantuku. Kupikir aku tidak akan bisa membalas dendam jika aku tidak bisa menemukanmu lagi. Aku tidak menyangka kamu muncul di depanku atas inisiatifku sendiri. Kali ini, aku akan melakukannya membuangmu juga. Buang ke tempat sampah, jangan buang ke toilet, biarkan kamu makan kotoran. Su Mingyu merasakan dorongan untuk muntah saat memikirkan bau memalukan di tempat sampah. Dia memuntahkan semua makanan semalam, mandi di hotel sendirian 8 kali, kulitnya yang halus memerah, dan dia berharap bisa menggosok semua kulitnya, tetapi dia masih merasa ada sesuatu di tempat sampah di tubuhnya. Body odor. Sekarang Su Mingcheng pergi mencari pembantu, wanita muda yang nakal ini segera menjadi percaya diri lagi. Dengan mencibir di wajahnya, dia berjalan menuju Qin Fan, menggertakkan giginya dan berkata, Nak, kita benar-benar musuh. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke pesta ulang tahun Mes Murong. Qin Fan menatapnya, merasa sedikit terkejut sambil tersenyum, kenapa? Apakah kamu suka bau tempat sampah dan ingin masuk lagi? Jiangnan Fusao, Zuo Feifan, Chen Jianfeng dan lainnya yang mengikuti dari samping menatap Su Mingyu dengan curiga. Beberapa gadis bahkan mulai berbisik, Nona Mingyu dibuang ke tempat sampah olehnya. Pantas saja aku merasa dia berbau tidak sedap. Membuang orang ke tempat sampah pasti bau.
dengan jejak jijik, dan diam-diam menjauh darinya. Mendengar Qin Fan menyebutkan di depan umum insiden memalukan yang dia anggap sangat memalukan dalam hidupnya, paru-paru Su Mingyu akan meledak, wajahnya yang cantik memerah, dan dia memelototi Qin Fan dengan ganas. "Sialan, jangan berpuas diri, jika Anda berani menggertak saya, Su Mingyu, di Jiangnan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali lipat harganya." Qin Fan tersenyum tipis, "Jika Anda masih datang untuk mencari kesalahan, lain kali tidak sesederhana hanya melemparkannya ke tempat sampah." Setelah selesai berbicara, Qin Fan mengabaikannya. Dia terus memejamkan mata dan bermeditasi, memperlakukan orang kaya dan miskin di depannya sebagai bukan apa-apa. Meskipun Su Mingyu ingin menghancurkan mayat Qin Fan menjadi ribuan keping, tetapi memikirkan kekuatan dan gaya akting Qin Fan yang kejam dan tegas, sebelum Su Mingcheng menemukan bantuan, dia hanya berani berteriak ke samping 2 kali, tidak berani untuk menjadi serius. Semua pergi dan lawan Qin Fan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar terkejut. Ternyata saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Su telah banyak menderita di bawah tangan anak ini. Pantas saja Tuan Muda Su tidak langsung menyusahkan anak itu, jadi dia pergi mencari pembantu. Ngomong-ngomong, anak ini bahkan berani menyinggung saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Su. Dia pasti dari latar belakang keluarga yang luar biasa. Suo Feifei mencibir, dia memiliki latar belakang keluarga kentut. Itu hanya murid pindahan dari kota kabupaten kecil, yang hanya tahu bagaimana memamerkan gengsinya di sekolah dengan tinju dan tendangannya. Setelah keluar dari sekolah, dia bukan kentut, dengan santai siapapun yang memiliki kekuatan dapat dengan mudah mempermainkannya sampai mati. Jiangnan Fusaozong, mereka yang awalnya ragu. Setelah mendengar perkenalan Zuo Feifan, mereka tidak lagi ragu tentang Qin Fan. Sekolah dan masyarakat adalah dua dunia yang sangat berbeda. Di sekolah, Anda dapat mengandalkan beberapa keterampilan khusus untuk mencari nafkah. Namun, jika Anda tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, dan koneksi dalam masyarakat, Anda tidak akan bisa maju. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru, "Lihat, semuanya, Tuan Muda Su telah kembali." Tuan Muda Su diikuti oleh seseorang. "Tuhan, bukankah itu Cheng Jinan, kepala kedua dari keluarga Cheng di Jiangbei?" Keluarga Jiangnan Murong, keluarga Jiangbei Cheng Jinan hampir sebesar Tuan Murong. Liu Mengyao terkejut, "Keluarga Jiangbei Cheng, Tuhanku, ini adalah keluarga besar yang setingkat dengan keluarga Han Dong Wang." Bahkan Chen Jianfeng He dan Tang Cucu juga tampak dihormati. Keluarga besar setingkat ini berada di luar jangkauan mereka. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Zuo Feifan. Namun, pada saat ini, Zuo Feifan sangat gembira di dalam hatinya. "Awalnya, saya hanya ingin Jiangnan Fusao membantu saya menangani anak Qin Fan itu, tapi saya tidak berharap anak itu menyinggung keluarga Su. Sekarang bahkan kepala kedua keluarga Jiangbei Cheng pun terkejut. Haha, Tuhan adalah benar-benar membantuku ah. Qin Fan, aku tidak perlu mengambil tindakan kali ini, kamu akan mati tanpa tempat untuk mati." Saat berbicara, Su Mingcheng telah membawa orang ke sini. "Halo, Paman Cheng." Su Mingyu buru-buru memberi hormat, mulut kecilnya berteriak manis. Dengan wajah mendominasi dan sosok kekar, Cheng Jinan terkekeh, keponakan Mingyu semakin cantik, dan mulut kecilnya semakin manis dan manis. "Ngomong-ngomong, apakah ayahmu dalam keadaan sehat?" Su Mingyu menjawab sambil tersenyum, "Kesehatan ayahku jauh lebih baik, terima kasih Paman Cheng atas perhatiannya. Hanya saja keponakanku, aku diganggu oleh orang jahat. Paman Cheng harus membuat keputusan untukku." Keponakan Mingyu diperlakukan sebagai putrinya sendiri, siapapun yang berani menggertak keponakanku Mingyu sama saja dengan menggertak putriku, dan aku, Cheng Jinan, akan menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Berlututlah di depanmu dan minta maaf. Ketika Cheng Jinan sedang berbicara, dia terus menatap Qin Fan, jelas, dia sudah tahu tentang perseteruan Qin Fan dengan Su bersaudara, dan kata-kata ini jelas mengacu pada Sang Huai. Su Mingyu benar-benar percaya diri sekarang, menunjuk ke arah Qin Fan dengan bangga, "Paman Cheng, itu bajingan."
Cheng Jinan memutar matanya ke arah Qin Fan, dan berkata dengan nada menghina, "Nak, sepertinya hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Murong. Ayolah, saya tidak akan melihat darah. Berlututlah dan minta maaf kepada keponakan saya, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda." Kakak dan adik Su Mingcheng mengangkat kepala mereka dengan bangga, dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Sekelompok orang kaya dan muda dari Jiangnan mencibir di wajah mereka, dan mereka semua memiliki ekspresi sombong. Tang Cucu mendengus dingin di dalam hatinya, "Qin Fan, aku sudah mengatakan bahwa kesombonganmu cepat atau lambat akan membawa bencana untukmu. Kamu bahkan berani menyinggung tuan muda dan rindu keluarga Su di Jiangnan, dan sekarang bahkan kepala kedua keluarga Jiang Beicheng. Saya akan melakukannya sendiri. Kali ini saya akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan Anda." Zuo Feifei memiliki wajah penuh percaya diri. Situasi keseluruhan diselesaikan. "Nak, berlutut dan minta maaf, Jiang Bei tuan kedua Cheng, kamu tidak bisa memprovokasi dia." Jiang Tingting juga mencibir dengan getir, bersemangat di dalam hatinya, "Oke, bagus sekali, Tuhan membuka mataku. Qin Fan, seseorang akhirnya membersihkanmu untukku, dan sekarang aku akhirnya bisa biarkan kamu mengalami berlutut di depan orang lain." Rasanya seperti bersujud dan memohon belas kasihan. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon Qin Fan. Bahkan para tetua orang kaya dan orang muda mengikuti dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Cheng Jinan berjalan menuju tempat berkumpulnya anak muda. Lebih dari separuh orang di aula tertarik. Setelah bertanya tentang identitas Qin Fan, orang kaya dan terkenal di selatan Sungai Yangtze semuanya menunjukkan pandangan menghina. Seorang anak dari kota kecil benar-benar meminta Cheng Erdao untuk maju sendiri. Ini bukan senjata anti pesawat untuk menembak nyamuk. Berlebihan. Qin Fan membuka matanya, melirik Cheng Jinan, yang mendominasi, dan meludahkan kata tanpa ekspresi, "Keluar." Dia paling membenci apa yang disebut orang-orang besar ini. Mereka begitu mendominasi sampai mati, tetapi mereka masih terlihat seperti, betapa murah hati saya. Penonton tiba-tiba terdiam. Semua orang memandang Qin Fan dengan kaget. Ya Tuhan, aku mendengarnya dengan benar, dia benar-benar membiarkan tuan kedua Cheng keluar. Apakah anak ini memakan keberanian beruang? Orang kaya dan muda di Jiangnan terkejut pada awalnya, dan kemudian semua menunjukkan harapan ekspresi. "Haha, aku tidak menyangka anak ini begitu sombong sehingga dia bahkan berani memarahi tuan Cheng kedua. Kupikir akan terlalu mudah baginya untuk berlutut dan meminta maaf, tapi sekarang, dia benar-benar menyinggung tuan Cheng kedua." Zuo Feifan dan Jiang Tingting juga penuh kegembiraan. "Haha, Qin Fan yang luar biasa, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati kali ini." Chen Jianfeng menggelengkan kepalanya, "Dia terlalu sombong, aku khawatir akan ada masalah besar kali ini. Tuan Cheng bisa itu bukan hal yang baik, dia sangat mempermalukan tuan Cheng kedua di tempat umum seperti itu." Tidak diragukan lagi tamparan di wajah keluarga Cheng di Jiangbei, tuan Cheng kedua pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Liu Mengyao tampak ketakutan, kalau begitu dia akan dipukuli sampai mati, kan? Tang Cucu juga terkejut, dia hanya ingin mengungkapkan penyamaran arogan Qin Fan dan menginjak-injaknya lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu terjadi pada Qin Fan. Meskipun dia sangat membenci Qin Fan, gadis kecil Tang Cucu masih sangat khawatir ketika nyawa Qin Fan dalam bahaya. Bagaimanapun, hubungan antara keduanya ada di sana. Apakah ada cara untuk membantunya? Jika sesuatu terjadi padanya di depanku, ibuku pasti akan menyalahkanku ketika aku kembali. Chen Jianfeng menggelengkan kepalanya, keluarga Cheng adalah tiran di Jiangbei, bahkan ayahku tidak bisa melakukannya. Wajah kecil Tang Cucu sangat marah, "Huff, kamu tahu bagaimana menjadi berani, kamu akhirnya menyebabkan bencana besar kali ini." Su Mingcheng dan Su Mingyu, saudara dan saudari, juga mengeluh dalam sikap mereka. Hati bahwa akan terlalu murah bagi Qin Fan untuk berlutut dan meminta maaf. Tanpa diduga, Qin Fan keluar seperti ini selanjutnya, dan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu hampir bertepuk tangan untuk Qin Fan secara langsung. "Haha, nak, kamu sendiri yang mencari kematian, tidak heran aku." Su Mingyu juga mencibir di dalam hatinya, "Huff, kamu bocah malang berani memarahi Tuan Cheng, kali ini kamu sudah mati."
Jiang Tingting dan banyak orang lainnya tiba-tiba ketakutan, ini adalah pria besar yang sebenarnya. Aura tubuh ini saja, jika Anda berada di posisi teratas untuk waktu yang lama, Anda tidak dapat mempraktikkannya sama sekali. Di Qin Fan dengan dingin untuk sementara waktu, nak, aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Menghadapi tekanan kuat Cheng Jinan, semua orang terkejut, diam-diam mengkhawatirkan Qin Fan. Tapi ekspresi Qin Fan tetap datar, dan dia memandangnya dengan jijik, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, Su Mincheng tiba-tiba berkata dengan pelan, Paman Cheng, anak ini tidak mudah, bahkan aku kalah darinya. Cheng Jinan tersenyum penuh kemenangan, tidak apa-apa, saya sudah siap, Tuan Wu, maaf merepotkan Anda. Seorang lelaki tua bermata satu keluar dari belakangnya, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, Tuan kedua, Don jangan khawatir, serahkan padaku. Beberapa orang di sekitar sangat dekat dengan keluarga Cheng warna kulit orang kaya dan terkenal tiba-tiba berubah, Tuan Dulong Wu. Tuan Wu ini, Megatron Jiang Bei, adalah seorang seniman bela diri di puncak ranah domestik. Karena dia bermata satu, semua orang memanggilnya Dulong. Tuan Wu menundukkan kepalanya dan dengan santai melirik Qin Fan, nak, kamu sangat sombong sehingga kamu berani menyinggung Tuan Cheng kedua, jadi jangan salahkan aku karena menindas anak muda. Qin Fan terkekeh, kamu hanyalah seniman bela diri di puncak alam dalam juga layak disebut hebat di hadapanku. Seharusnya aku yang mengatakan bahwa yang besar menindas yang kecil. Negeri dongeng tidak hanya mengintimidasi yang kecil dengan yang besar. Tuan Wu sangat marah, nak, kamu sangat sombong sehingga kamu berani mempermalukanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Suara laki-laki terdengar di aula. Seorang pria paruh baya dengan sikap dingin, mengenakan setelan hitam dan menyisir rambutnya dengan cermat, melangkah mendekat. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua dengan bungkuk. Semua orang terkejut ketika mereka melihat orang itu datang. Penduduk setempat yang kaya dan terkenal di Jiangnan dengan tergesa-gesa dan sadar menyingkir. Tuan Murong. Temui Tuan Murong. Halo, Tuan Murong. Terlepas dari apakah mereka bernilai miliaran atau puluhan miliar, pada saat ini, di depan pria yang tiba-tiba muncul ini, semuanya diturunkan kepala bangga mereka tanpa kecuali. Dia adalah kepala keluarga Murong di Jiangnan, Murong Fu, yang dikenal sebagai Tuan Murong. Murong Fu mengangguk tanpa ekspresi, sebagai tanggapan, dan berjalan langsung ke Cheng Jinan dan berhenti. Cheng Jinan, yang baru saja mendominasi, menundukkan kepalanya sedikit pada saat ini, kakak Murong. Su Mincheng dan Su Mingyu juga buru-buru membungkuk dan memberi hormat, aku bertemu Paman Murong. Murong Fu menunjukkan senyuman di wajahnya, Mincheng sudah kembali, ayahmu apakah penyakitmu lebih baik? Su Mincheng menjawab dengan sopan, penyakit ayahku jauh lebih baik, terima kasih Paman Murong karena telah merawatnya, kali ini kami secara khusus meminta saudara-saudari kami untuk memberi selamat kepada Paman Murong atas nama. Keluarga Su adalah yang terbesar kedua di Jiangnan. Keluarga, bahkan keluarga Murong, harus memberikan bantuan. Hehe, ayahmu mengenalku. Murong Fu sangat senang. Kemudian, dia melihat ke arah Cheng Jinan, apa yang akan dilakukan Tuan Cheng kedua. Cheng Jinan segera terlihat marah, saudara Murong, ada seorang bocah yang tidak tahu bagaimana bersikap kasar kepadaku, dan aku akan membiarkan Tuan Wu menanganinya itu. Karena saudara Murong ada di sini, mari kita tonton pertunjukannya. Murong Fu kemudian menatap Qin Fan, wajahnya tenggelam seperti air, tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan, apakah itu dia? Barang-barang Zengtianya. Cheng Jinan He tampak murung. Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Benar-benar anak nakal, Qin Fan dengan murah hati bisa membuat langkah besar dengan satu tangan. Hari ini adalah hari yang baik untuk keluarga Murong, dan kuharap Tuan Cheng kedua akan memberiku wajah, jangan marah, bagaimana kalau aku bertanya padanya untuk meminta maaf padamu? Cheng Jinan mencibir. Kakak Murong, bukan karena Cheng tidak memberimu wajah, hanya saja anak ini membiarkanku pergi di depan begitu banyak orang sekarang. Jika aku tidak mengajarinya sebuah pelajaran, di mana wajah keluarga Cheng saya? Usir, lakukanlah. Ekspresi ketidaksenangan melintas di mata Murong Fu,
dia menahan senyumnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi tuan kedua Cheng tidak memberikan wajah. Ketika kata-kata itu jatuh ke tanah, lelaki tua bungkuk di belakang Murong Fu tiba-tiba maju selangkah, dan menekan tangan besar seperti kulit kayu mati di bahu Tuan Wu. Tiba-tiba, Tuan Wu terkejut dan menggelengkan kepalanya ke arah Cheng Jinan.